Nah, ini sekarang kita di Desa Bonorejo, masuk Desa Bonorejo. Ini desa ini unik. Jadi seperempat atau separuh, hampir separuhnya desa itu dipotong atau di apa namanya? Ya dipakai untuk proyek migas. Aidin takoni ngisi bensin kok gak? Halo Umat Nabi, ketemu lagi di channel Benar Berkawan. Lama nggak upload video. Sekalian saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Satu minggu sebelum lebaran lalu saya sempat kecelakaan dan harus operasi karena untungnya nggak patah tulang tapi ototnya putus dan harus dioperasi dengan kira-kira lebar jahitan tuh 32 cm pas di paha. 5 minggu proses recovery dengan support dari teman-teman. Ini pas teman-teman Ronin Rider Indonesia Jawa Timur datang ke rumah, dan semua orang yang sudah support untuk pemulihan. Hari ini saya mulai beraktivitas lagi. Berapa minggu juga mulai memberanikan diri untuk pegang motor, mulai jalan, dan malam ini untuk pertama kalinya saya coba untuk night ride touring kecil-kecilan di jarak sekitar 100 kilo. Oke, kosong. Saya nggak ngerti mau bahas apa, tapi kita sebut aja ini ngoceh random sambil motoran. Ini saya lagi di arah ke Kayangan Api di Bojonegoro. Jadi ada api abadi gitu di Bojonegoro di sekitar rumah saya. Cuman apesnya waktu di Kayangan Apinya itu saya rekam pakai DJI Pocket, dan DJI Pocket saya keselip. Seharian ini saya cari nggak ketemu. Kira-kira kayak ginilah gambarannya di Kayangan Api itu. Jadi ini api itu nyala terus secara abadi. Ini waktu saya lagi bikin sendera tari sambil bawa tamu yang menceritakan tentang kisah Empu Kriyokusumo yang konon di folklornya beliau adalah empu yang membuat keris dan tinggal di Kayangan Api, dan keris itu dipakai oleh Gajah Mada untuk mengatasi pemberontakan Rakuti pada suatu cerita. Kemarin saya tuh ngalamin kecelakaan karena ada orang yang belok terlalu ke kanan. Jadi dia makan separuh jalan saya. Begitu di karakter jalan yang seperti ini adalah jalan di Bojonegoro, halus memang, tapi tikungan-tikungan dan dan sempit, dan cukup sempit, nggak jauh dari rumah, makanya saya pakai celana pendek. Meskipun ya terima kasih ke teman-teman banyak yang ngingetin saya di kolom komentar kalau di vlog saya itu jangan pakai celana pendek, jangan pakai celana pendek. Beneran begitu kecelakaan, celana pendek itulah yang mencelakakan saya. Jadi seandainya saya pakai celana panjang dan protektor,
kemungkinan paha saya nggak robek kena apa, fender yang sobek karena benturan dengan motor. Nah, kalau ini sekarang kita masuk ke Jambaran Tiung Biru. Karena Bojonegoro adalah penghasil 25% cadangan minyak nasional. Ini gambarannya proses ekstraksi migas tuh di kabupaten ini. Nah, ini sekarang kita di desa Bonorejo, masuk desa Bonorejo. Ini desa ini unik, jadi seperempat atau separuh, hampir separuhnya desa itu dipotong atau di apa namanya, ya dipakai untuk proyek migas. Nah, itu di sebelah kanan. Aku tahu touring ini bengi-bengi yo nang Ponorogo. Mari ngono nak celeng liwat nang tengah dalan. Kate tak santap tak pikir kiri di barang celeng ya. Iki lek dituruti ngiri nang arah Ngawi, lek lurus nang Cepu. Nah, kini siap-siap jupuk kanan terminal Padangan ini rada nyerong dalane, awas hati-hati. Perhatian sebelah kiri. Ini jujur traumanya tuh masih ada ya. Jadi perjalanan ini tujuannya memang untuk ngilangin trauma saya. Makan di terminal Padangan, jadi kita masuk ke apa namanya, Wonocolo dari arah Padangan. Nanti kita baliknya dari arah Malu. Ini perbatasan Cepu. Nah, kita lewat Bengawan Solo. Ini satu yang unik di sekitaran kehidupan Bengawan Solo ya. Jadi tiap malam tuh orang mancing di kanan kiri jembatan, tiap ada jembatan. Apalagi kalau apa yang disebut sebagai munggut, jadi fenomena air tiba-tiba naik dan ikan mabuk, jadi itu disebut lebarannya orang Bengawan. Ini kita sekarang lewat desa namanya Kasiman. Kasiman ini sentra pengrajin jati, jadi kanan kiri ini kalau siang kita bisa lihat mereka adalah counter-counter apa yang jualan produk olahan jati. Oh iya, kembali ke soal apa tabrakan yang saya alami itu. Jadi saya ditabrak mobil dari depan dan saya diselamatkan oleh crash guard pelindung ini. Crash guard ini dia cuman bengkok aja ke dalam. Untungnya dia bengkok ya, jadi saya yakin kalau kemudian crash guard itu nggak bengkok atau patah, pasti impact dari benturan itu akan sampai ke rangka motor. Tapi yang saya salut satu dari motor ini adalah dia nggak ada kerusakan apa-apa, cuman crash guardnya aja bengkok. Padahal itu mobil sampai hancur fendernya. Kita masuk area Kedewan, jadi masuk ke wilayah
yang ada kawasan pertambangan sumur tua. Ini kalau saya nggak salah salah satu pertambangan minyak praktek tertua di Indonesia, kalau nggak salah 1928, ditemukan oleh seorang Belanda bernama Adrian Stoop. Tanjakan, Ben! Kon jare golek tanjakan kon. Nah, iku ketok abang-abang iku geni diobong. Iku apa jenenge? Dia berarti tambangnya melaku. Pertambangan minyak tradisional ini dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dulu ya, sudah lama, sejak 1928 tadi, dan ini adalah kawasan pertambangan yang tertua di Indonesia, berada di desa Wonocolo dan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Jadi ini jarum yang masuk ke dalam sumur, kedalaman sekitar 300 sampai 400 meter, kemudian ditarik menggunakan seling. Ada 2 operator, ada 1 orang yang pegang kayu itu. Nah, ini keluar, perhatikan. Nah, dia angkat, kemudian ditekan ke bawah, jadi keluar. Ini ada kandungan minyak, lumpur dan air langsung masuk ke kolam penampungan. Sementara yang di atas tadi operator yang lain menggerakkan seling dengan menggunakan mesin truk bekas Mercy Bagong gitu loh. Kalau orang kita kenal biasanya Mercy Bagong. Sekarang kita masih di kawasan yang sama. Kita coba cari foto malam ya dari Gardu Pandang. Jadi di sana ada beberapa skybridge gitu, di skybridge kecil-kecilan disediakan untuk kita bisa mengamati kawasan yang dipenuhi dengan titik-titik penambangan minyak tradisional. Nah, ini little bit off-road ini. Jadi kalau lurus kita ke skybridge yang lama, jadi ada tulisan Texas Wonocolo gede kayak tiru-tiru Hollywood gitu. Nah, kita ambil ke yang ke kanan ini Gardu Pandang yang baru, nggak terlalu tinggi. Nah, ini viewnya waktu saya ngedrone siang-siang tuh, harusnya begini nih viewnya. Lah, ini jembatannya, ini skybridge-nya. Nah, kita bisa lihat ada ratusan titik penambang tradisional tuh, yang ada segitiga pakai kayu jati tuh. Eksotis sekali. Jadi sebagai informasi, Bojonegoro ini memang adalah penyokong 25% cadangan minyak nasional, dan dia sudah ditetapkan sebagai geopark nasional.
Ya wis, kira-kira itu sharing saya night ride kemarin malam, pemulihan setelah crash. Terima kasih teman-teman atas peringatan yang diberikan ke saya soal faktor safety dan yang lain-lain. Juga terima kasih atas subscribe dan dukungan teman-teman semuanya. Saya dan kalian sangat menyadari bahwa motoran itu meaning a lot buat kita, apalagi di usia-usia krisis menuju ke kedewasaan. Alah, ngomong apa gini ya wis. Kira-kira itu, sampai jumpa di konten berikutnya. Bisa jadi lebih random dari ini atau lebih terstruktur dari ini. Yang jelas kita mencoba menjadi kawan yang benar. See ya.